Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 26 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Rakyat Yehuda diangkat ke pembuangan. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Sedekia, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung kota itu dan mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antar kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih putra-putra Sedekia di depan matanya, dan kemudian dibutakannyalah mata Sedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa halayak ramai diangkut ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu. Mereka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun,
Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul Belas Kasih Allah. Saudaraku yang terkasih, setiap manusia pasti mendambakan kebahagiaan. Tak ada manusia yang bermimpi bahwa hidupnya akan penuh dengan penderitaan, duka cita, dan kesedihan. Oleh karena itu, setiap manusia akan berusaha sekuat tenaga agar hidupnya senantiasa berbahagia. Segala upaya akan dilakukan agar kebahagiaan itu dapat diraih. Kebahagiaan adalah suatu kekuatan besar yang mampu menggerakkan manusia untuk terus bergerak dan berjuang. Saudara terkasih dalam Kristus, pada bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Israel mengalami kehancuran. Wilayah Israel dikepung, dibakar, dan dijarah. Raja serta anggota keluarganya disembelih seperti hewan sembelihan. Pemusnahan Yerusalem itu bukan terjadi begitu saja. Ada proses yang lama sehingga peristiwa yang memilukan itu terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah awal dari kehancuran itu? Jawabannya adalah ketidaksetiaan Israel terhadap kasih Allah. Dengan tahu dan mau, orang Israel menolak kasih Allah dan hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah awal kehancuran yang mereka dapatkan. Saudara-saudara terkasih, pada bacaan Injil hari ini ditunjukkan bagaimana kasih Yesus yang menyembuhkan penderita yang sakit kusta. Bagi orang Israel, kusta adalah sakit kutukan karena kusta dianggap sebagai sakit yang berasal langsung dari Allah. Sakit kusta dianggap sebagai hukuman yang diberikan langsung oleh Allah. Namun, pada bacaan Injil hari ini ditunjukkan kepada kita bahwa bagi Yesus, sakit justru menjadi cara Allah menghadirkan kasih-Nya. Dengan iman yang sungguh mendalam, si kusta meminta kesembuhan bagi dirinya. Yesus, karena belas kasih-Nya, memberikan kesembuhan itu. Saudara-saudara terkasih, iman adalah kunci kasih Allah bagi manusia. Tak jarang kita temukan orang yang menyaksikan Tuhan karena doanya tidak dikabulkan. Sikap demikian bukanlah sikap orang beriman yang sejati. Kesabaran merupakan bagian dari iman. Ketika doa kita belum dijawab, sejatinya Tuhan sementara menguji iman kita, dan dengan berjalannya waktu pencarian iman kita, kelak kita akan memperoleh jawab atas doa kita. Dengan iman, si kusta bermohon kepada Tuhan, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Perkataan si kusta ini adalah sebuah harapan yang penuh iman dan kerendahan hati yang berbuahkan kesembuhan. Ketika Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudara terkasih, seringkali ketika mengalami kesulitan, kita mudah kehilangan iman. Namun, marilah belajar dari bangsa Israel dan si kusta yang kita baca kisahnya pada hari ini, bahwa kesetiaan Tuhan bukan sesuatu yang patut kita ragukan. Belas kasih Tuhan sudah terbukti nyata
sejak dunia dijadikan. Berpeganglah dalam iman dan harapan akan kasih Tuhan, maka ketenangan dan kebahagiaan akan menjadi milik kita. Semoga demikian. Amin.